Selamat datang di video berseri materi PPKN kelas 12. Anda sekarang telah menikmati seri pertama, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Konsentrasi, siapkan pikiranmu, siapkan tanganmu untuk like dan komentar di bawah, atau tulis di buku catatanmu. Are you ready? Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada bab ini, Anda akan diajak untuk menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan harapan Anda menjadi warga negara yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Dengan kata lain, Anda menjadi warga negara yang selalu mendahulukan kewajiban daripada hak. Ada beberapa indikator atau capaian dalam bab ini. Yang pertama adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengevaluasi praksis atau dalam kehidupan nyata perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga, mengevaluasi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mengenai peta konsep atau alur dalam bab ini, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama adalah acuan standar dan cara pandang. Acuan standar ini adalah sebagai alat ukur yang dimaksudkan untuk membuat kesamaan ukuran dalam hak asasi manusia. Kemudian cara pandang adalah kita nanti akan menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kemudian substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Kemudian pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum, dan mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, mari kita awali dengan memperhatikan berita berikut ini. Mengutip dari suara.com, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyatakan cara penanganan virus corona yang selama ini dilakukan pemerintah berpotensi melanggar hak asasi manusia. Komnas HAM mencatat setidaknya terdapat 8 peristiwa penanganan COVID-19 oleh kepolisian yang berpotensi melanggar HAM. Komisioner Komnas HAM Amiruddin mengatakan, di antaranya terjadi penggunaan kekuatan berlebih oleh oknum anggota Polri, tindak kekerasan, pembatasan hak dengan ancaman, serta penahanan yang diduga sewenang-wenang. Amiruddin menuturkan terdapat penggunaan kekerasan terhadap korban yang menyebabkan luka-luka di Manggarai Barat, NTT, saat diamankan oleh petugas di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya terjadi pembubaran rapat solidaritas korban terdampak COVID-19 Walhi di Yogyakarta, pendataan aktivis kemanusiaan Jogja, penahanan 3 aktivis Kamisan Malang dengan alasan aksi melawan kapitalisme, dan selanjutnya adalah dugaan kriminalisasi dan penangkapan terhadap salah seorang peneliti kebijakan publik dengan alasan menyebarkan pesan yang mengajak orang lain melakukan tindak kekerasan. Komnas HAM berpendapat tindakan kepolisian itu mencederai prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya menghormati perbedaan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Untuk itu, Komnas HAM menghimbau agar jajaran Polri tetap memedomani norma HAM dalam bertindak di masa pandemi COVID-19. Hal ini khususnya terkait dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah di Indonesia, ujar Amiruddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Jajaran kepolisian pun diminta memberikan jaminan terhadap penggunaan hak atas kebebasan pribadi, khususnya hak atas berekspresi dan berpendapat melalui ruang dialog, klarifikasi dan masukan yang membangun terhadap pemerintah. Hal itu juga sebagai perlindungan terhadap pelaksanaan hak atas rasa aman dan tentram
yang dijamin dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jajaran kepolisian juga dihimbau menghindari tindakan penyalahgunaan kekuasaan maupun penggunaan kekuatan berlebih dalam menyikapi isu yang berkembang di masyarakat dengan tetap menjunjung hak asasi manusia. Dari berita tersebut, bagaimana menurut analisis Anda? Silakan kalau ingin berpendapat bisa di komentar. Sebab pertama adalah acuan dasar dan cara pandang. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda ketahui tentang penerapan HAM? Untuk mempelajari itu, kita harus memahami acuan standarnya. Acuan standar adalah alat ukur yang dimaksudkan untuk membuat kesamaan ukuran dalam HAM. Dimanapun penerapan HAM akan mengacu pada standar yang sama. Acuan standar tersebut memiliki konsekuensi hukum yang mengikat, harus dipatuhi, dan tersedia baik instrumen dan mekanismenya di tingkat internasional maupun nasional. Di tingkat nasional, acuan standarnya adalah konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan di tingkat internasional adalah Piagam PBB, DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan atau perjanjian, dan prinsip-prinsip yang telah diakui oleh masyarakat internasional. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari hak warga negara Indonesia yang meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak-hak umum itu timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hak asasi sifatnya universal atau umum, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara itu adalah hak asasi manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia itu juga merupakan hak warga negara. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia, di mana warga negara Indonesia saja yang memiliki hak ini, dan hak ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Misalnya, coba kalian buka dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 6 ayat 1. Di situ termaktub bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Untuk memahami acuan standar HAM, baik instrumen maupun mekanisme nasional dan internasional, dibutuhkan cara pandang yang melihat hak asasi manusia sesuai dengan konteks sosialnya. Karena HAM pada prinsipnya adalah terkait dengan kehidupan manusia itu sendiri, dalam keberadaannya sebagai manusia dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di lingkungan sosialnya. Hak asasi manusia tidak lain adalah sebuah upaya penghargaan, penghormatan, dan perlindungan terhadap harkat martabat umat manusia. Dengan terpenuhnya hak asasi manusia diyakini akan bisa menentukan hidupnya sendiri guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Cara pandang terhadap HAM selanjutnya adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan pedoman untuk berpikir dan bertindak oleh seseorang atau kelompok. Dalam konteks HAM, prinsip-prinsip HAM berarti standar minimum untuk memperlakukan setiap umat manusia dimanapun mereka berada. Tahukah Anda prinsip-prinsip hak asasi manusia? Yang pertama adalah
bersifat universal dan tidak dapat dicabut, atau universality and inalienability, bahwa hak asasi merupakan hak yang melekat dan dimiliki seluruh umat manusia di dunia. Hak-hak tersebut bisa diserahkan secara sukarela atau dicabut. Hal ini selaras dengan pernyataan yang tercantum dalam pasal 1 DUHAM. Nanti kalian bisa buka, bahwa setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya. Yang kedua adalah tidak dapat dibagi atau indivisibility. Hak asasi manusia baik secara sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi semuanya adalah inheren atau menyatu dalam harkat martabat umat manusia. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkat hierarkis. Pengabaian pada satu hak akan berdampak pada adanya pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk bisa memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya, seperti hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan. Kemudian, yang selanjutnya adalah saling bergantung dan berkaitan satu sama lain, atau interdependence and interrelations. Pemenuhan dari suatu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Sebagai contoh misalnya, dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah hak yang saling bergantungan satu sama lain. Kemudian selanjutnya adalah sederajat dan non-diskriminasi atau equality and non-discrimination. Setiap individu sederajat itu sebagai manusia dan memiliki kebaikan yang inheren dalam harkat martabatnya masing-masing. Setiap umat manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada perbedaan dengan dasar alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik, dan pandangan-pandangan lainnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 5 yaitu turut berpartisipasi dan berperan aktif, atau participation and inclusion. Setiap orang dan seluruh masyarakat berhak untuk turut berperan aktif secara bebas dan berarti dalam berpartisipasi serta ikut berkontribusi untuk menikmati kehidupan pembangunan, baik dalam kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya demi terwujudnya hak asasi dan kebebasan dasar. Kemudian yang nomor 6 adalah tanggung jawab negara dan penegakan hukum atau accountability and rule of law. Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak asasi. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia. Seandainya mereka gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak sebelum tuntutan itu diserahkan kepada sebuah pengadilan yang kompeten atau adjudikator, yang tentu adjudikator yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi hak dalam DUHAM menurut Rene Cassins. Dengarkan baik-baik bahwa Universal Declaration of Human Rights atau UDHR dalam bahasa Indonesia itu disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Ada sebuah deklarasi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember
tahun 1948 di Palais des Charlotte di Paris. Deklarasi ini muncul langsung dari pengalaman dari Perang Dunia Kedua dan mewakili ekspresi global pertama hak-hak di mana semua manusia berhak untuk hidup dan berhak untuk merdeka. Terdiri dari 30 pasal yang telah dijabarkan dalam perjanjian internasional berikutnya: regional hak asasi manusia instrumen, konstitusi, dan hukum nasional. Hak asasi manusia dalam prinsipnya saling berkaitan dan tidak dapat dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan. Hal ini seringkali membuat kesulitan dalam melihat dan mengklasifikasikan hak-hak yang ada dalam DUHAM, mana saja yang termasuk hak sipil, yang termasuk hak politik, hak ekonomi, maupun hak sosial dan budaya. Oleh karena itu, di sini ada salah satu pendapat menurut Rene Cassin terkait dengan klasifikasi hak dalam DUHAM. Yang pertama adalah hak sipil, yaitu tertuang dalam pasal 1 sampai pasal 11 DUHAM. Untuk mempermudah, untuk hak sipil ini bisa menggunakan kata-kata biarkan saya menjadi diri saya sendiri untuk mempermudah memaknai hak sipil. Hak sipil yang pertama adalah hak atas persamaan, bahwa tiap orang itu terlahir merdeka dan memiliki persamaan harkat dan martabat. Kemudian yang kedua adalah hak atas kebebasan dari diskriminasi, dari perbedaan perlakuan dalam bentuk apapun. Yang ketiga adalah hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan. Kemudian selanjutnya nomor 4 adalah hak untuk bebas dari perbudakan dan perhambaan. Nomor 5, hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan, dan penghukuman secara keji yang merendahkan martabat kemanusiaan. Nomor 6, hak diakui sebagai manusia pribadi di depan hukum. Nomor 7, hak atas persamaan di depan hukum. Nomor 8, hak atas pemulihan hak yang efektif oleh pengadilan yang kompeten. Nomor 9, kebebasan dari penangkapan, penahanan, atau pengasingan sewenang-wenang. Nomor 10, hak atas pemeriksaan yang adil dan peradilan yang terbuka. Dan yang nomor 11 adalah hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti salah. Klasifikasi selanjutnya adalah hak sosial, atau dengan kata lain, jangan campuri urusan kami. Itu tertera pada atau termaktub pada pasal 12 sampai 17 DUHAM. Yang pertama adalah hak untuk bebas dari intervensi sewenang-wenang, baik itu atas kebebasan pribadi, keluarga, rumah, dan hubungan surat menyurat, serta dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik. Nomor 2 adalah hak untuk bergerak dan bertempat tinggal dalam batasan negara, termasuk meninggalkan atau kembali ke negaranya. Nomor 3, hak atas suaka di negara lain. Nomor 4, hak atas kewarganegaraan dan hak menggantinya. Nomor 5, hak untuk menikah dan membangun keluarga. Nomor 6, hak memiliki harta. Kemudian klasifikasi hak selanjutnya adalah hak politik, atau dengan bahasa mudahnya adalah biarkan kami turut berpartisipasi. Yang pertama, kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama atau kepercayaan. Kemudian nomor 2, menyatakan pendapat, informasi, dan ekspresi. Nomor 3, berkumpul dan berserikat secara damai. Nomor 4, berpartisipasi dalam pemerintahan, pemilu, dan hak atas pelayanan umum. Klasifikasi selanjutnya adalah hak ekonomi, atau dengan bahasa mudahnya, beri kami pekerjaan atau pencarian. Yang pertama adalah hak atas jaminan sosial. Yang kedua, hak atas pekerjaan.
pemilihan pekerjaan, syarat-syarat kerja, perlindungan dari pengangguran, upah yang adil dan layak, serta pendirian dan keanggotaan serikat pekerja. Nomor 3, hak atas istirahat dan liburan. Nomor 4, hak atas standar hidup yang layak. Yang kelima, hak mendapatkan pendidikan. Dan yang keenam, hak berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya. Subbab selanjutnya adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang pertama, terkait dengan makna hak dan kewajiban warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia atau sebenarnya adalah lebih tepat disebut dengan istilah seperangkat hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang seharusnya diakui oleh secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan seperangkat karena hak asasi manusia itu tidak hanya satu tapi banyak. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia di seluruh dunia tanpa terkecuali, apapun perbedaannya. Pelaksanaan hak asasi manusia adalah sejatinya penghargaan dan penghormatan harkat martabat umat manusia yang sesungguhnya melekat pada diri manusia itu sendiri. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di bawahnya, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Untuk memudahkannya secara umum, hak dan kewajiban warga negara. Untuk hak warga negara, yang pertama adalah setiap orang berhak melakukan sesuai dengan keinginannya berdasarkan Pancasila. Kemudian, hak manusia secara individu dan sosial. Selanjutnya, hak warga negara dalam bidang politik dan hak warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kewajibannya adalah warga masyarakat berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian kewajiban warga negara secara vertikal dan kewajiban warga negara secara horizontal. Kemudian subbab hubungan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar, di mana nilai dasar itu sendiri adalah ada pada sila Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa atau nilai dasarnya adalah sila ketuhanan, di mana sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban. Yang pertama adalah membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama. Nomor 3, tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Setelah melakukan kewajiban, maka akan memperoleh hak, yaitu bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau dengan nilai dasar adalah nilai kemanusiaan, bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajibannya meliputi yang pertama, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Anda bisa bayangkan ketika Anda lahir. Yang kedua, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan perbedaan apapun. Dan
Yang ketiga, mencintai sesama manusia, tenggang rasa atau tepo seliro, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang keempat adalah melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Seperti pada masa pandemi virus corona ini, kita bisa meningkatkan rasa kemanusiaan kita terhadap sesama. Kemudian yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia, atau dengan nilai dasar adalah nilai persatuan, di mana nilai persatuan ini menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Adapun kewajibannya meliputi yang pertama adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana dalam sila ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Adapun sila keempat ini meliputi kewajiban bahwa yang pertama mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, yang kedua tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan yang ketiga adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas dengan baik. Kemudian sila yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau dengan nilai dasar adalah nilai keadilan, di mana sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Adapun sila kelima ini mengamanatkan setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental. Sila-sila Pancasila pada nilai instrumental ini adalah pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental ini pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Pada bagian ini Anda akan diajak untuk menganalisis keberadaan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk memudahkannya, sudah saya berikan tabel di mana ada kewajiban, kemudian Anda akan peroleh hak. Pada tabel bahwa sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, Anda bisa membuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau sudah saya cantumkan linknya di deskripsi. Anda bisa mendownloadnya dan bisa sambil di cross check, yaitu pasal 29. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, pasal 28A sampai I. Kemudian sila persatuan Indonesia pada pasal 27 ayat 3, pasal 30 dan pasal 32. Kemudian sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berada pada pasal 28, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berada pada pasal 26, pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 31, pasal 33 dan pasal 34. Adapun kewajibannya nanti kalian bisa cross check pada pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28J, pasal 30 dan pasal 31. Kemudian untuk lebih mudahnya akan diklasifikasikan pada hak dan kewajibannya supaya imbang pada nilai instrumental.
Yang pertama adalah pasal 26 ayat 1 dan 2 tentang kewarganegaraan. Hak atas kewarganegaraan siapakah yang menjadi warga negara dalam penduduk Indonesia? Coba kalian buka pada pasal 26 ayat 1 dan 2 dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Kemudian yang kedua adalah pada pasal 27 ayat 1 tentang kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Sebagaimana pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya sebuah diskriminasi di antara warga negara mengenai hal ini. Pada pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Kemudian selanjutnya adalah pada pasal 27 ayat 2 tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini seperti yang terdapat pada Undang-Undang Agraria, Koperasi, penanaman modal, sistem pendidikan nasional, tenaga kerja, perbankan, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak. Selanjutnya adalah pada pasal 27 ayat 3 tentang bela negara. Hak dan kewajiban bela negara tertuang pada pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan ini menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul pada pasal 28 ini menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan lain sebagainya. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu yang pertama adalah hak kebebasan berserikat, yang kedua adalah hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hal tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Selanjutnya adalah pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang kemerdekaan memeluk agama. Kemerdekaan memeluk agama pada pasal 29 ayat 1 ini menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dilanjut pada pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, akan tetapi bebas untuk memeluk suatu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampur adukan ajaran agama. Selanjutnya adalah pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya adalah pasal 31 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 tentang pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan salah satu tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tercermin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain adalah berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pada pasal 31 ayat 1 ini menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya pada pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut adalah pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya adalah terkait dengan kehidupan atau kebudayaan nasional pada pasal 32 ayat 1 dan 2. Di situ ditetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal tersebut merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian pada pasal 32 ayat 2 dinyatakan bahwa setiap negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Selanjutnya adalah pasal 33 ayat 1 sampai 5 tentang perekonomian nasional. Perekonomian nasional yang telah diatur termaktub dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana mengatur tentang perekonomian nasional terdiri dari 5 ayat, yaitu yang pertama adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2 adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dan ayat 5 adalah ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Selanjutnya adalah pasal 34 ayat 1 sampai 4 tentang kesejahteraan sosial. Di mana pada pasal 34 ini ayat yang pertama menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dan yang ayat keempat adalah ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila Pancasila ini pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis ini merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai instrumental dari Pancasila itu tersendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat dilakukan dengan cara yang pertama, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Dan yang ketiga adalah tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Contoh halnya seperti kalian ada di kelas yang berbeda-beda agama atau dalam satu sekolah atau mungkin satu wilayah.
Tentu adanya sebuah perbedaan dan kita harus saling toleransi. Kemudian sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dapat dilakukan dengan cara mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban sesama manusia, kemudian saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Atau dengan kata lain, bahwa sila yang kedua ini adalah sebagai seorang manusia yang memanusiakan manusia. Sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia, dapat dilakukan dengan cara menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan yang kelima adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sekaligus ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia, dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah, dan yang kelima adalah mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dapat dilakukan dengan cara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keempat adalah menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, rela berkorban, rela bekerja dan keras, dan yang ketujuh adalah menghargai hasil karya orang lain. Itulah nilai praksis dalam Pancasila, di mana kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita bisa mengimbangkan antara hak dan kewajiban kita. Ya, pada video ini kita telah membahas tentang acuan standar dan cara pandang hak asasi manusia, serta substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, di mana kita telah membahas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis pada Pancasila. Untuk mengenai pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum, serta mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM akan kita bahas pada video berikutnya. Dan ini menarik untuk kita bahas supaya kita tahu apa pelanggaran HAM yang telah terjadi dan bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM tersebut. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin, dan salam Pancasila.